86 akan menampilkan drama yang berjudul Pesawat Sederhana. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Magdalena Hamiga, Bapak Ibu Guru PKS 1, 2, 3, dan 4, guru beserta staf sekolah, terkhususnya Ibu Agustina atas bimbingannya pada literasi kami pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami kelompok 1 Fisika kelas 86. Pada pagi hari ini, kami akan berbagi informasi kepada teman-teman mengenai materi yang sudah kami pelajari dan kami diskusikan bersama, yaitu tentang materi pesawat sederhana. Mungkin sebagian teman-teman kelas 8 sudah mengetahuinya atau mempelajari, dan kakak-kakak kelas 9 juga sudah mempelajarinya. Nah, pertama-tama nih, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Pas kecil, pernah nggak sih teman-teman lihat pelosotan atau joget-joget? Nah, sebenarnya tuh dua jenis permainan itu memang terkesan hal yang sederhana dan yang biasa saja dalam kehidupan sehari-hari. Kita menganggap hal-hal tersebut hanya sebagai peralatan untuk menghibur anak-anak. Padahal dalam ilmu fisika, dua alat bermain itu sebenarnya dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk memudahkan kerja manusia. Maksudnya apa sih? Jadi, jungkat-jungkit dan perosotan merupakan peralatan yang sesuai dengan konsep yang dinamakan pesawat sederhana. Mungkin teman-teman masih bingung nih apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana. Jadi teman saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana. Perkenalkan, nama saya Mariani Simatupang. Saya akan menjelaskan pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan suatu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban. Dengan kata lain, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau bekerja. Nah, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Cara kerja dari pesawat sederhana ini sebenarnya memanfaatkan 3 titik utama, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Nah, pengertian dari 3 titik ini akan dijelaskan oleh 3 teman saya. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya akan menjelaskan titik tumpu. Titik tumpu adalah titik yang bersifat tetap. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya akan menjelaskan titik beban. Titik beban adalah titik bagian yang dijadikan untuk meletakkan beban yang akan diangkat. Perkenalkan, nama saya Kesia Azelia. Saya akan menjelaskan tentang titik kuasa. Titik kuasa adalah tempat yang digunakan untuk memberikan gaya kuasa alias tempat untuk memberikan gaya dalam mengangkat beban. Nah, sudah tahu kan jenis 3 titik tadi? Sebenarnya nih, prinsip kerja pesawat sederhana juga ada dalam diri manusia loh. Nah, karena itu akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya di kelas 86. Saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dari kerja pesawat sederhana. Sebenarnya, prinsip dari kerja pesawat sederhana juga terdapat dalam diri manusia. Misalnya ketika seorang mengangkat barbel. Prinsip kerja pesawat sederhana ketika seseorang mengangkat barbel itu adalah telapak tangan. Telapak tangan berperan sebagai titik beban. Titik tumpu berada pada siku tangan. Sedangkan titik kuasa berada pada lengan bawah. Jadi ketika tangan menjadi mampu untuk mengangkat barbel, itu dikarenakan titik tumpu pada siku tangan yang mudah untuk mengangkat. Nah, sudah tahu kan? Sekarang nih kami akan menjelaskan beberapa jenis pesawat sederhana. Perkenalkan, nama saya Atala Raga Satria. Salah satu dari pesawat sederhana yaitu pengungkit atau tuas. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang disebut paling tua dibandingkan yang lainnya. Pada era nenek moyang, pengungkit digunakan untuk memindahkan barang-barang berat. Jadi, bentuk dari pengungkit berupa batang panjang yang disangga oleh titik tumpu. Sederhananya, bentuk pengungkit ini seperti mainan anak-anak yang pernah kalian lihat, yaitu jungkat-jungkit. Pada pengungkit ini terdapat bagian lengan kuasa dan lengan beban. Lengan kuasa adalah daerah
yang digunakan untuk memberikan gaya kuasa. Sedangkan lengan beban adalah wilayah lengan yang diberikan beban. Jadi, pengungkit ini memanfaatkan panjang lengan dari suatu batang untuk dapat memudahkan kerja. Semakin panjang lengan kuasa dan semakin pendek lengan beban, maka akan semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Nah, pengungkit ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada pengungkit jenis 1, jenis 2, dan juga jenis 3. Nah, untuk jenis-jenis pengungkit ini akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Chandra Perdana Sombing. Saya akan menjelaskan pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 adalah pengungkit yang posisi titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis 1 ini adalah bentuk paling dasar dari pengungkit jenis 1 ini adalah jungkat-jungkit, tang, palu, gunting, linggis, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Bisa Juta. Saya akan menjelaskan pengungkit jenis 2. Pengungkit jenis 2 adalah pengungkit yang justru titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis 2 adalah golok pasir, tumpu botol, tumpu kemiri, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Kaisa Okta. Saya akan menjelaskan pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga adalah pengungkit yang posisi titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya adalah alat pancing, stapler, pinset, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga jenis pesawat sederhana yang kedua. Perkenalkan, nama saya Dika Nikolo Sareta. Saya akan menjelaskan bidang miring. Bidang miring ini pada dasarnya seperti perosotan anak-anak. Jadi suatu bidang didesain dengan bentuk miring agar dapat mempermudah pemindahan barang yang berat. Jadi pada prinsipnya semakin landai bidang miring akan semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika bidang miring semakin curam, maka gaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Contoh benda-benda yang memanfaatkan bidang miring adalah tangga yang dibuat berkelok, pisau, kapak, skru, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perkenalkan, nama saya Randy Siombing. Saya akan menjelaskan tentang katrol. 3. Katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang memanfaatkan benda lingkaran seperti roda untuk mengangkat beban. Jadi, prinsip kerja dari katrol adalah mengubah arah gaya sehingga beban dapat terangkat. Sama seperti tuas, katrol juga memiliki 3 titik, yaitu titik kuasa, beban, dan tumpuan. Namun yang membedakannya adalah lengan yang digunakan untuk membantu pengangkatan beban berupa benda yang menyerupai tali. nah katrol ini nih terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu Perkenalkan, nama saya Silvi Sinaga. Saya akan menjelaskan katrol tetap. Katrol tetap adalah jenis katrol yang paling dasar. Jadi katrol ini posisinya akan tetap. Ketika digunakan, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh sederhananya yang sering ditemui dari katrol tetap adalah alat timbang di sumur. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya akan menjelaskan tentang katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang tumpuannya ikut bergerak bebas ketika digunakan. Katrol bergerak ini umumnya digunakan untuk mengangkat bangunan ke atas ketika membangun gedung. Perkenalkan, nama saya Alwan Maulana. Saya akan menjelaskan tentang katrol majemuk. Katrol majemuk adalah jenis katrol yang mengkombinasikan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Biasanya katrol jenis ini digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Contoh pemanfaatan katrol majemuk adalah kren, atau pengangkat alat berat atau pengangkat peti kemas. Nah, berhubung teman kami tidak datang, maka teman saya akan menjelaskan pengungkit pesawat sederhana jenis keempat. Roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memanfaatkan roda dan poros. Jadi, ketika roda berputar, maka poros juga akan ikut berputar. Contoh penggunaan roda berporos adalah slot pintu. Pintu dapat terbuka ketika daun pintu diputar agar memutar slot di dalamnya. Dalam alat tersebut, daun pintu berfungsi setiap roda. Selain itu, roda berporos juga dimanfaatkan dalam setir mobil yang memudahkan seseorang untuk
menggerakkan roda untuk berbelok. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan keuntungan menggunakan pesawat sederhana. Yang pertama adalah memudahkan pekerjaan manusia, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan beban. Yang kedua, membuat kemampuan gaya menjadi beberapa kali lipat. Yang ketiga, mengubah arah gaya. Dan yang terakhir, mempercepat pekerjaan. Nah, berakhir sudah nih literasi dari kami. Tapi sebelum berakhir, seru gak sih kalau kita bikin quiz dulu? Mungkin juga teman-teman sudah menyimak apa yang sudah kami literasikan pada pagi hari